Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Gale Putra Irwanto. Perkenalkan, nama saya Michelle Pebiola Putri. Perkenalkan, nama saya Sultan Harafi Rohan. Perkenalkan, nama saya Satwa Junaidi. Perkenalkan, nama saya Raka. Alasan yang pertama adalah sebagai pedoman hidup masyarakat berbangsa dan bernegara yang diisi oleh integritas nasional, di mana Pancasila menjadi fondasi atau menyatukan agama, suku, dan ras. Dan yang selanjutnya adalah etika sosial, yang di mana nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi untuk menyatukan etika sosial, sehingga bermasyarakat lebih harmonis dan damai. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu untuk menyatukan kesatuan atau menjadi damai lebih dari bermasyarakat. Nah, yang alasan kedua yaitu membentuk karakter dan jati diri bangsa. Nah, isinya bagaimana Pancasila terdapat moral dan spiritual seperti yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alasan poin ketiga adalah mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Poin nomor satunya, keadilan sosial. Pancasila menekankan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik, sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Keadilan kepedulian. Poin nomor 2, kepedulian sosial. Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong dan kepedulian terhadap sesama yang mendorong terciptanya masyarakat yang saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Oke. Memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa, tapi juga untuk membentuk individu-individu yang berkarakter, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai Pancasila adalah fondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Sebagai contoh perilaku mungkin untuk di masyarakat bisa seperti gotong royong, dan untuk di kampus seperti kerjasama kelompok mungkin. Semisal ketika ada PPL ya, seperti kita sebagai mahasiswa di Politeknik Batam, kita ada kerja kelompok seperti PPL di mana seorang ketua harus dapat membagikan tugas secara rata, secara menyeluruh terhadap semua anggotanya. Dan sebagai anggota kita juga harus dapat mengerjakan tugas tersebut secara adil, secara keseluruhan sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam nilai Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk contoh perilaku yang kedua ialah mengembangkan solusi teknologi untuk kepentingan masyarakat. Contohnya yaitu mahasiswa elektro dituntut untuk bisa membuat suatu alat yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat atau suatu instansi lainnya. Contohnya ialah di suatu instansi alat medis, yaitu membuat suatu alat yang dapat mendeteksi detak jantung, mengecek kolesterol, yang dapat digunakan untuk kesehatan dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contoh nilai Pancasila yang terkandung dalamnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh perilaku yang ketiga adalah toleransi dan mampu menghormati dalam keberagamaan. Setiap mahasiswa elektro atau mekatronika mampu menghormati dan toleransi dalam perbedaan agama, budaya, dan suku, baik di kampus maupun di masyarakat. Satu contohnya, ketika proses belajar mengajar, seluruh mahasiswa diwajibkan diam dan mendengarkan ajaran komandan, dan seluruh mahasiswa Islam atau Muslim boleh keluar dari proses belajar mengajar untuk melakukan ibadahnya. Dan setelah itu, nilai yang terkandung dalam contoh ini adalah nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sedikit pesan dari saya sebelum kita akhiri, mungkin mari kita lebih mengedepankan dan lebih menjaga yang namanya gotong royong ataupun kebersamaan, baik itu dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kampus, di mana kita menjunjung tinggi bekerja sama untuk lingkungan yang lebih baik, yang lebih harmonis. Bersikaplah adil dan beradab dalam setiap interaksi, menghargai hak dan martabat setiap individu, serta berusaha untuk selalu menebarkan kebaikan di lingkungan sekitar.
bersama-sama kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, menjadikan persatuan kemanusiaan dan keadilan sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita wujudkan keadilan sosial dengan membantu sesama dan memperhatikan mereka yang membutuhkan dan berinovasi tinggi. Marilah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita dan marilah senantiasa menghargai dan menghormati antar sesama.